pendengar se-Indonesia Raya. Untuk kesempatan pagi ini saya bersama ahli pertanian, alumni dari Fakultas UGM ya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tema hari ini adalah bagaimana cara perawatan untuk rumput napir pacong ini agar tumbuh secara optimal dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pada saat pasca atau sebelum penanaman dilakukan oleh petani atau peternak sekitar sini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah Mas Danang Hartanto, ya. PSP dari UGM ya Mas ya, alumni. Sekarang bekerja di pabrik mana Mas? Tranggil. Bagian selaku PPL. Nah, monggo perkenalkan dulu Mas. Nama, alamat. Oh iya. Nama saya Danang Hartanto. Saya saat ini bekerja di bagian Tranggil sebagai PPL. Ya. Ini memberi kesempatan pada kita semua untuk memberikan edukasi selaku perawatan napir pacong agar pertumbuhan maksimal dan apa yang harus diperhatikan pada saat pemupukan dan lain-lain. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita langsung saja untuk pertama ya, tanyakan pada Mas Danang, ahli pertanian dari UGM. Mas, untuk pertama Mas, ya, waktu ideal pemupukan itu gimana Mas? Untuk waktu ideal pemupukan yang baik Waktu untuk ideal rumput ini Mas? itu biasanya 2 minggu setelah tanam ya, setelah rumput ini sudah membentuk daun sempurna, itu sudah bisa dilakukan pemupukan. Berarti untuk waktu ideal untuk kasih pupuk itu 2 minggu ya. Sobat Nahat, ini untuk waktu idealnya 2 minggu setelah pemupukan itu atau setelah membentuk daun sempurna itu. Setelah membentuk daun sempurna ya. Kita bisa lihat contohnya di sana bukan Mas. daunnya. Bisa lihat contoh di sana Mas, ada yang apa? Ya. Siap. Itu orang pelaku bin dulu sini ya. Ini sobat ngaret, ini umur 2 mingguan ini. Bagaimana Mas? Seperti ini ya. Ini ya, sisa bekas tanaman kedua ya. Kedua. Ini. Ini bekas tanaman yang sudah dipotong kemarin Mas. Ini sudah siap tanam, berarti sudah siap dipupuk. Ya, Oke. Ini saya kan ada bawa pupuk. Nah, bagaimana takaran pemberian pupuk Mas? Takarannya bagaimana untuk contoh tanah 1 hektar? Untuk 1 hektar ini panen 40 bisa 40 ya. Pupuk biasanya pakai urea sekitar 1 hektarnya sekitar 200 kilo. Mas, ini kan udah siap dipupuk. Cara yang benar ketika dipupuk gimana? Seperti padi atau seperti apa? Ini saya ada pupuknya Mas. Nah, monggo ini ada pupuk. Monggo sikat Mas. Untuk cara pemupukan yang baik bagaimana Mas? Biasanya kan ada yang seperti ini ya. Nah, ini cara pemupukan yang baik. Untuk pemupukan itu langsung ke zona perakarannya gini ya. Oh, di sampingnya ya Mas? Iya. Oh, monggo Pas untuk sobat. perakaran. Oh. Jadi jangan dikepiorkan ke daunnya. Oh, berarti jangan. ini pas di samping-samping Ah. daun untuk sobat ngaret ya, untuk perawatan napir pacong ini. Nanti kalau di atas daun bisa seperti ini ya Mas ya? Iya. Apa itu? Hitam seperti ini akibat pupuknya di atas daun. Iya. Oke. Jadi pas harus kontak dengan tanah. Oh, ini saya praktekkan langsung untuk ilmu dari Mas Danang Hartanto. Ini ya Mas, berarti Ya. di sini. Nah, seperti ini di sampingnya rumput, jangan di atas ini ya. Kadang kan ada yang seperti ini. Seperti ini. Itu salah itu. Jadi seperti ini tadi di anjuran dari Mas Danang. Oke, ini bisa saja seperti ini pupuknya. Nah, kita lihat di sini. Seperti ini. Habisan pupuk ini. Nah, sampingnya ya, jangan lupa pemupukannya. Oke, untuk selanjutnya Mas, pemotongan yang benar pada saat panen. Kadang ada yang dijadikan batangnya gawing, itu gimana Mas? Kita bisa langsung praktek Mas, ada sebagian bibit. Yuk kita ikuti aja.
saya contoh ya Mas ya. Untuk pemotongan sebaiknya paling pangkal ya. Paling pangkal berarti Jadi pet. pet. Kita cari bibit yang sedikit aja ini aja. Mana? Ini yang enak dipotong. Nanti dipotong seperti ini Mas ya. Ya. Paling pangkal. Paling pangkal sebentar. Saya praktekkan. Oh iya, monggo Mas Danang kita di monggo Mas, ini berarti ini untuk pangkal. Ya. Ini kan nanti Ini apa? pangkal. Ini Mas. untuk supaya melaju pertumbuhan tunas berikutnya Dipotong monggo Mas. Dipotong. Pok Mas. saya potong semua, jangan sampai ada ini loh, Ada tunasnya. ada tunas yang mecingil seperti ini tuh, jangan Jangan sampai. sampai ada Jadi batang. harus rata dengan tanah. Berarti untuk ini seperti ini. Ya. Jangan ada yang seperti apa namanya? Sisakan biar dapat itu salah ya. Jadi Mas Danang seperti itu harus dipotong segini ya. Dipotong dihabiskan. Harus rata dengan tanah. Oke. Ini juga bisa Mas ya. Tujuannya supaya tunas yang baru itu tumbuhnya langsung sini dari bawah, dari tanah, jadi nggak ngangkrik dari atas ini. Oh, berarti untuk kita ini diratakan tanah seperti Ya. ini. Gak apa-apa ya Mas ya? Ya nggak apa-apa. Ini untuk memacu pertumbuhan tunas baru. Berarti kalau ini contoh kemarin karena ada apa namanya itu ini bisa kelihatan. Nah ini contoh kemarin karena pemotongan tidak sampai apa namanya paling pangkal bawah ini, jadi seperti ini dan tidak bisa bertunas ya Mas. Iya. Ini salah kemarin. Ini dikasih penyuluhan. Nah, paling tidak seperti ini untuk pemotongannya. Ya harus Rata rata. dengan tanah agar pertumbuhannya maksimal ya Mas. Iya, untuk tunas berikutnya itu bisa dimanfaatkan lagi. Oke, siap-siap. Udah, ini terus ini Mas. Untuk Korea dan ZA baik yang mana Mas untuk rumput sejenis gajan ini? Kalau menurut saya ya bagusan urea ya, karena Bagusan urea? kandungan nitrogennya itu lebih tinggi. Kalau untuk rumput seperti ini kan yang kita butuhkan kan pertumbuhan vegetatifnya ya, untuk supaya fisiknya tinggi dan besar itu kita butuh urea. Korea. Kalau ZA kurang Karena bagus ya? kandungan nitrogennya lebih tinggi. Oh, berarti bagus Korea. Siap. Ini Mas, nah yang ngomong ini sobat nyalin untuk cara menanam stek yang benar menurut Mas Danang gimana? Pakar pertanian ini seperti apa? Oh, ini saya kasihkan sampel ini ada stek. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada dua stek yang bisa kita lakukan tutorial. Dua bibit hampir pancong. Ini ukuran sedang. Ini kita praktekkan cara penanaman yang bagus dan sesuai SOP pertanian ya. Monggo versi Mas Danang ini, monggo Mas. Ini ada gundukan tanah. Usahakan ada gundukan seperti ini untuk penanaman pertama ya. Monggo Mas, jelaskan Mas. Ini kita mendekat matanya ya. ke sini seperti ini. Jadi miring ya Mas? Iya, miring ke Kenapa atas. enggak dikubur? Sana kan ada kubur. Ini ada ya? tergantung sih Mas, kalau tanah-tanah sawah berpengairan itu sebaiknya miring seperti ini. Kalau untuk tanah tegalan itu dikubur dijejer seperti ini, dikubur Bentar. Jadi, ya Mas, miring. kalau untuk apa namanya itu tanah tegal Tanah tegalan bisa dijejer terus dikubur. bisa dikubur Mas. Dikubur. Ini versi tanah. Maaf ini untuk testimoninya apa namanya tanah bukan seperti ini. Nah ini di versi sawah, versi tegal bisa seperti ini Mas ya. Iya. Nah bisa di baringan seperti ini. Terus Jadi seperti itu. ditimbun tanah. Timbun seperti tanah.
Itu untuk penjelasannya yang mendetail. Selanjutnya Mas, oke. Ini jarak tanam yang efisien. Jarak tanam antara tunas satu dan tunas lain pada saat pertama penanaman. Monggo Mas Jonan. Untuk jarak tanam yang optimal itu Jelas apa ya, teman-teman? 50 sampai 60 cm. 50 sampai 60 cm. Iya. Itu untuk menanggulangi anakannya ya? Anakannya yang banyak. Nanti kan apa? Anakan yang banyak kan butuh space untuk tumbuh, jadi kan dikasih jarak tanam. Dikasih space, dikasih jarak tanam agar tidak saling apa itu bertumbukan. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk jarak tanam 60 sampai 70 cukup ya Mas ya? Iya, tergantung ya luas tanah yang siap. Untuk ini Mas, kebanyakan di sini kan ada tikus. Penanggulangannya gimana Mas? Nah, ini paling penting ya Mas. Kalau untuk tikus itu yang penting itu yang pertama kebersihan lahan ya. Oh, lahan. Lahan itu harus bersih dari Nanti untuk tikus ini karena tikus sendiri itu sangat suka lahan-lahan yang apa ya, yang banyak semak-semaknya gitu. Jadi untuk penanggulangan tikus itu mengantisipasinya harus kebersihan lahannya. Ya. Untuk sobat ngarit ini Kalau sudah terlanjur ada serangan ya mau nggak mau kita harus kasih dengan racun tikus. Untuk penanggulangan pertama kita bersihkan secara berkala mungkin untuk Kebersihan lahan. Dan jikalau sudah terlanjur itu bisa dikasihkan racun tikus. Notnya jangan sampai di sini ya Mas ya, di area terdekat jangan sampai, karena nanti kalau dikasihkan di area rumput sini nanti tikusnya bergerombol malah menghabiskan lahan rumput kita. Harus di luar dari kawasan ya Mas. Kawasan. Oke, siap. Itu untuk catatannya jangan lupa ya sobat ngarit ya. Selanjutnya, nah ini paling penting ini. Terkadang petani itu terlalu over memberikan pupuk agar cepat panen dan dia meringankan pada saat pengumpulan buat pakan ternak. Nah, ini efek penggunaan pupuk berlebihan itu seperti apa efeknya buat buat tumbuhannya gimana Mas Senang? Untuk efek penggunaan pupuk itu harus disesuaikan dengan pertama jumlah rumputnya ya. Kalau rumputnya itu merata dan rumputnya banyak, itu pupuknya bisa ditambahkan, bisa dikasih dosis yang lebih banyak. Tapi kalau masih kalau jarang-jarang atau rumputnya ini sedikit, itu jangan terlalu banyak. Disesuaikan rumpun rumputnya. Itu efeknya apa Mas? Terlalu berlebihan itu bagi tanah atau apa itu ada efeknya atau apa? Untuk efeknya seperti apa? Kalau kita menggunakan pupuk berlebihan melebihi dosis yang telah ditentukan, tentunya untuk kesuburan tanah sendiri itu juga berpengaruh pada kesuburan tanah. Tanah itu akan menjadi lebih asam ya. Tanah akan menjadi lebih asam, nanti juga malah mengurangi dari kesuburan tanah itu sendiri. Jadi suburnya berkurang ya Mas, karena itu tadi kebanyakan pemberian pupuk kimia ya. Nah itu mungkin untuk lebih mensiasatinya kita bisa menggunakan penambahan pupuk organik ya. Nah ini berarti untuk peremajaan tanah penting. Nah ini Mas Danang ya sangat penting ya Mas. Untuk berkelanjutan atau untuk menjaga kesuburan tanah, kita harus memberikan tambahan bahan organik berupa kompos baik kandang maupun yang dari dedaunan itu juga bisa ya. Dedaunan yang busuk-busuk ya Mas. Iya, bisa. Berarti di samping kita kasih urea harus mengimbanginya dengan pupuk organik atau pupuk kandang ya Mas. Agar tingkat kesuburan tanah itu tidak berkurang dan jangka reproduksinya itu lebih berkelanjutan. Lebih lama juga ya. Lebih berkelanjutan. Nah ini Mas, untuk terakhir ini sobat ngarit ya, untuk ciri-ciri rumput tidak maksimal reproduksi di sini apa ada? Kita cari, nanti kita bisa sulami lagi, monggo dicari Mas di sini. Untuk seperti ini kan dalam satu baris
Ini kan banyak rumpun-rumpun yang mati kan. Seperti ini kan sudah mulai nggak produktif. Oh gitu. Berarti harus di mana ya Mas? Diganti ya, disulam lagi. Ini sobat ngarit ini didekatkan ini bisa. Ini sudah mungkin afkir ya Mas ini. Iya istilahnya afkir. Bisa afkir ini seperti apa namanya? Ayam petelur ini bisa diganti, dicukil ya Mas tadi ya? Iya dibongkar lah. Dibongkar ini nanti dibongkar ini dikasih bibit disulam bibit baru agar itu maksimal dalam pertumbuhannya. Ini kan space-nya kan juga. Ini nanti dikasih nanti dipacul, diganti untuk spesies baru. Bibit baru, mohon maaf, spesies itu jenis ya untuk sobat ngarit biar tidak sepaneng ini. Nah, seperti itu. Ini matur nuwun Mas Danang untuk beberapa pertanyaan. Ini kita lahan di kandang Sadiman ini. Ini baru berusia sekitar kira ya 3 mingguan mungkin. Ini 2 minggu campur. Alhamdulillah untuk pendistribusian untuk bibit ini lancar untuk seluruh pelosok Indonesia ini. Ini Mas Danang matur nuwun ya Mas ya untuk bantuannya, edukasinya. Juga bermanfaat bagi peternak, petani seluruh Indonesia Raya ini. Ojo lali di like, komen, karo subscribe Sadiman Channel agar semakin maju dan berkembang. Oke, akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.